Abis mengantar Maryam pulang, Garra langsung balik pergi. Ia akan menemui salah satu temannya di agen dinas rahasia. Garra tahu mencari seorang pembunuh bayaran yang terlatih bukanlah hal yang gampang. Itu sebabnya dia butuh kerjasama dengan beberapa orang-orang yang terlatih juga. Padahal aku menyuruhnya masuk dulu. Dasar laki-laki sibuk. Maryam mengumpat kecil. Pandangannya terus menatap ke mobil Garra yang hampir menghilang di ujung sana. Ketika mobil laki-laki itu betul-betul menghilang dari pandangannya, ia berbalik masuk. Di ruang tamu duduk mamanya. Menatapnya tajam sambil memeluk dada. Masih tahu pulang? Masih sadar ini rumah kamu, hem? Jelaslah Mia kesal karena makin hari anaknya makin senang tidur di luar. Bukannya gimana-gimana, tapi ia juga seorang ibu yang khawatir putrinya kenapa-napa. Setidaknya kalau putrinya tidak pulang, telepon dia kek, bilang mau nginap di rumah teman. Masa yang nelpon kakaknya? Foster yang jadi pengantara bilang ke dia tentang Maryam yang menginap di apartemen Garra. Awalnya sih Mia sempat kaget, namun Foster berhasil menenangkannya. Katanya Maryam akan aman bersama Garra. Wanita itu juga kenal Garra, pria itu tidak mungkin macam-macam sama putrinya. Kalaupun terjadi sesuatu antara mereka, Garra pasti akan bertanggung jawab. Jujur ke mama, kamu sengaja mabuk biar bisa tidur di rumah Garra begitu? Selidik Mia. Maryam melotot. Ih, mama suka gitu deh. Nggak percaya banget sama anak sendiri. Aku kan perempuan baik-baik, mana mungkin punya hobi mabuk-mabukan. Tenang aja ma, kalaupun aku berbuat nakal, pasti cuma sama Garra doang. Ucap gadis itu. Giliran mamanya yang melotot. Ya ampun putrinya kok gini amat ya? Kamu itu. Udah mama lanjut baca aja, aku ngantuk mau tidur. Bye mama. Karena tidak mau pembicaraannya dengan mamanya berlangsung panjang, Maryam langsung naik ke kamar. Mamanya hanya geleng-geleng kepala. Untung putranya mulai perhatian lagi kayak dulu, sering menyempatkan waktu datang ke rumah. Kalau tidak, dia bisa stres menghadapi dua anak macam itu. Sepanjang malam itu Maryam sibuk mengingat-ingat apa yang sudah dia lakukan ke Garra waktu mabuk. Harus ingat, karena dengan begitu Garra akan menjadi miliknya. Kan pria itu sudah janji. Aduh, kenapa aku nggak bisa ingat sih? Kesalnya lama-lama. Tak lama setelah itu, ia tiba-tiba mengingat sesuatu. Ya, malam itu ia ingat dirinya bermimpi. Bermimpi menyentuh Garra. Walau itu mimpi, namun rasanya begitu nyata. Mata Maryam melebar. Jangan bilang. Kedua tangannya terangkat menutupi mulut. Seolah tidak percaya. Aku benar-benar melakukannya. Ya ampun Maryam. Kau gila. Ia lalu menatap kedua tangannya. Benarkah tangan ini sudah menyentuh junior Garra? Ah, pantas saja ada waktu di mana ia mendapati cara Garra menatapnya sedikit aneh. Gadis itu tersenyum, tapi merasa malu juga. Ini semua gara-gara ia baca buku mesum sampai mempengaruhi otaknya. Tapi dia suka. Apalagi Garra kayaknya tidak menolak, tidak jijik padanya. Itu pertanda kalau pria itu menyukai permainannya kan? Kalau begitu, berarti Garra juga ada rasa padanya dong. Benarkan apa yang dia pikirkan selama ini? Laki-laki itu saja yang terlalu gengsi. Padahal peduli. Kamu gak akan lolos dariku pria gengsian. Gumam Maryam tersenyum puas. Ia masih tidak percaya akhirnya imajinasi nakalnya untuk membuat Garra menyerah betul-betul terjadi. Ah, senangnya. Dia harus menyombongkan diri kepada kakaknya yang terus meledek kalau Garra tidak mungkin menyukainya. Pagi hari, seperti biasa. Maryam ke departemen kepolisian lagi, untuk bekerja. Ia belum bosan.
Apalagi para cleaning service yang lain semuanya baik-baik padanya. Mereka juga sering bergosip. Tapi waktu istirahat saja, karena akan ditegur oleh atasan nantinya. "Kamu kesini nggak sama Pak Gara lagi?" tanya Nindi. Mereka semua sudah tahu kedekatan Mariam dan Gara. "Enggak. Aku kesini naik taksi," jawab Mariam santai. "Oh begitu, tapi kamu beruntung banget loh bisa dekat sama Pak Gara. Kamu tahu nggak, di departemen ini Pak Gara sangat terkenal. Aku dengar ada banyak polisi dan staf wanita yang ingin mengejar cintanya. Tapi karena dia sangat dingin dan tegas, mereka malu deketin. Apalagi posisinya sebagai salah satu atasan di sini. Baru kamu yang deketin dia terang-terangan dan nggak ditolak." Mariam senang mendengar kalimat-kalimat tersebut. Menjadi perempuan yang istimewa di hati Gara jelaslah membuat dia senang. Apalagi? Ayo cerita," katanya antusias. Kita si fans beratnya Pak Gara juga, tapi kita semua sadar status kita sama laki-laki itu terlalu jauh. Bak langit dan bumi. Cleaning service macam kita, nggak usah bermimpi terlalu tinggi. Timpal perempuan yang bernama Gia. Mariam menatapnya. "Loh, kenapa? Aku juga cleaning service tuh. Tapi berani ngejar cinta aku sama Gara. Bukannya aku bilang kalian boleh ngejar Gara ya, dia milik aku doang. Tapi kalian boleh ngejar yang lain. Yang kaya, ganteng, baik hati, perhatian, dan gak mandang status masih banyak kan? Bisa kok dikejar, jangan patah semangat." Perempuan-perempuan itu tertawa sumbang mendengar perkataan Mariam. "Kamu kan jadi cleaning service cuma buat ngejar cintanya Pak Gara. Latar belakang kamu sama aja kayak dia, sama-sama lahir dari keluarga sendok emas." "Nggak kok, aku miskin. Sekarang aja banyak utang sana-sini ke teman-teman aku. Yang kaya itu orang tua aku. Kalau aku ya miskin banget. Status kita sama kok." Para perempuan itu ternganga. Miskin apanya? Status sama apanya? Jelas beda. Dia pakai seragam kerja yang sama kayak mereka saja perbandingannya masih jauh. Kulitnya terawat sangat, rambutnya, jangan ditanya lagi. Tapi mereka senang karena Mariam tidak membeda-bedakan status seseorang. Itu berarti gadis itu memiliki sifat yang rendah hati. Mariam. Tiba-tiba Gara muncul. Lelaki yang kini berdiri di depan pintu ruangan staf cleaning service itu, berhasil membuat perempuan-perempuan tersebut ikut berdiri. Mereka membungkuk hormat pada pria itu. Hanya Mariam yang tidak. "Duh, ada yang nyamperin aku nih. Kangen pasti," seru gadis itu belak-belakan. Percuma juga Gara menegurnya, memang sifatnya sudah begitu. "Keluar sebentar, aku ingin bicara," kata pria itu datar. Mariam melangkah mengikutinya dari belakang. Mereka berhenti di koridor dekat tangga. Tak ada orang di sana, hanya mereka berdua. "Kenapa manggil aku? Kamu beneran kangen? Pengen peluk? Pengen aku cium? Atau pengen?" Gara mengetuk pelan kepala Mariam. "Di sini ada CCTV, jangan bicara begitu," tegurnya. "Oh." Mulut Mariam membulat besar membentuk huruf O. "Besok kamu ada waktu?" Mariam mendonggak menatap Gara dengan mata berbinar-binar. "Ada." "Mau ajak aku kemana?" "Rumah sakit. Ada seorang bocah laki-laki yang baru saja kehilangan orang tuanya dalam perampokan. Kami butuh keterangannya, tapi dia tidak mau bicara dengan siapapun. Bisakah kamu membantu?" Gara pernah lihat Mariam pintar bermain dengan anak-anak. Kepribadiannya menarik, anak-anak pasti suka. Mungkin bocah itu mau bicara kalau dengannya. "Baiklah. Bocah itu serahkan padaku," sahut Mariam kemudian.
Setelah hampir 1 jam di dalam kamar pasien, Mariam keluar. Garra, Aldo dan Lani setia menunggu di luar. Ada 2 orang polisi yang berjaga di depan pintu juga. Mariam menatap ketiganya bergantian lalu pandangannya berhenti di Garra. "Bagaimana?" tanya pria itu. "Anak itu cerita semuanya. Ini rekamannya." Mariam menyerahkan alat perekam berbentuk pulpen ke Garra. "Dan ini sketsa penjahat yang coba aku gambar menurut keterangan anak itu. Ada 2 orang. Ia menyerahkan 2 lembar kertas di tangannya juga. Mereka melihatnya. Kalian harus menangkap penjahatnya. Harus," kata Mariam dengan wajah kesal. Kasihan sekali bocah di dalam yang harus kehilangan orang tuanya. Kalau mau merampok ya rampok saja, kenapa sampai dibunuh segala? Dasar sakit jiwa. "Aldo, Lani, serahkan semua bukti ini pada Devon," perintah Garra. Aldo dan Lani mengangguk. "Pergilah," ucap pria itu menyuruh mereka pergi. "Kau tidak ikut dengan kami?" tanya Lani menatap Garra. Pria itu menggeleng. "Aku akan mengantarnya. Setelah itu balik ke kantor," ucap Garra menunjuk Mariam dengan dagu. Lani memaksakan seulas senyum. Menutupi rasa tidak sukanya karena Garra dekat dengan perempuan lain. "Kalau begitu kami akan tunggu bos di kantor," timpal Aldo sebelum pergi dari situ. Garra mengangguk. "Aldo, panggil Mariam." Aldo berbalik. "Jangan ugal-ugalan bawa mobilnya. Jangan diajak kemana-mana juga. Ingat, kamu bawa cewek. Nanti diminta tanggung jawab lagi kalau dia kenapa-napa." "Hais, tuh perempuan betul-betul ya. Hobi sekali cari masalah dengannya." Aldo menatapnya dongkol. "Salah apa dia coba? Jangan hiraukan dia. Pergi saja," kata Garra. Aldo terpaksa pergi. "Dasar cewek gila. Setelah ini kita kemana?" tanya Mariam kemudian, menaikkan wajah menatap Garra. "Antar kau pulang," sahut pria itu. Raut wajah Mariam mengerucut. "Gimana sih, kok langsung pulang? Aku udah berjasa besar loh hari ini. Traktir kek, ajak ngedet kemana gitu, atau apalah. Masa aku nggak dapat untung apa-apa? Sekurang-kurangnya dicium sama kamu, lebih pun nggak apa-apa." Celetuk gadis itu sebal. Suaranya cukup kencang hingga kedua polisi yang berjaga di situ menatap ke arah keduanya. Garra sampai malu dibuatnya. "Pelankan suaramu, tunggu di sini sebentar." Pria itu menunduk dan berbisik pelan di telinga Mariam. Untung tidak ada orang lain yang lewat di depan situ. Mariam bersedekap dada, melihat Garra yang masuk ke dalam kamar pasien bocah tadi. Beberapa menit kemudian pria itu keluar, bicara sebentar dengan kedua polisi yang berjaga di depan dan menghampiri Mariam lagi. "Ayo." Ia menarik pelan pergelangan tangan gadis itu. Mereka meninggalkan rumah sakit kemudian. Sepanjang perjalanan wajah Mariam cemberut terus. Malah Garra tidak bicara-bicara lagi. Gimana nggak tambah sebal coba? Padahal dia kan mau berduaan lebih lama dengan laki-laki itu. "Kita mau kemana?" gadis itu bertanya kemudian. Karena melihat mobil Garra tidak berjalan ke arah jalan rumahnya. "Apartemenku," hening sebentar. Mariam menatap Garra yang fokus menyetir. Pria itu fokus melihat jalan. Pastinya agar tidak terjadi kecelakaan atau menabrak apapun. Namun Garra tahu Mariam terus memandanginya. Ia bisa lihat pergerakan gadis itu dari sudut matanya. Laki-laki itu menyeringai. Pasti Mariam senang dia menyebut apartemen. "Ke apartemen kamu? Buat apa ayo?" Ih, Garra mulai nakal deh. Mariam mencolek pipi laki-laki itu. "Aku sedang menyetir Mariam," tegur Garra. "Oke bos. Tapi bilang dong,
kenapa mau ke apartemen kamu? Aku bisa mati penasaran nih. Kan aku orangnya kepo. Ucapnya. Ujung bibir Garra terangkat. Kau akan tahu nanti, katanya. Beberapa saat kemudian, mobil milik Garra memasuki tempat parkiran sebuah gedung besar. Gedung apartemen Garra. Abis memarkir mobil mereka langsung naik ke lantai 29. Tempat apartemen laki-laki itu berada. Garra menghentikan langkah begitu mencapai pintu tempat tinggalnya. Ia menatap Mariam. Bukalah, ucap pria itu. Mariam bingung. Apanya? Baju aku? Ih, Garra. Jangan di sini dong. Kan ini jalan umum, gimana kalau ada yang lihat? Maksud aku pintu, bukan pakaian kamu bocah nakal. Garra mengetuk pelan kepala Mariam saking gemasnya. Oh, hehe. Gadis itu terkikik. Tapi kok aku yang buka sih? Ini kan rumah kamu. Kamu yang tahu passwordnya juga. Kamu juga tahu. Balas Garra. Mariam meliriknya. Kau lupa pernah meminta apa padaku saat menginap di sini? Pria itu berkata lagi. Dahi Mariam berkerut samar, lalu berseru kemudian. Jangan bilang kamu benar-benar menggantinya dengan nomor ulang tahunku. Mariam menutup mulutnya kuat-kuat masih tidak percaya. Buka saja sendiri, ujar Garra. Tentu langsung dibuka sama Mariam. Dan ceklek. Terbuka. Pintu itu terbuka. Mariam langsung melompat kegirangan. Yeah. Aku bisa kesini kapanpun aku mau dong. Serunya. Garra menggeleng-geleng. Tidak bisa apa dia anggun sedikit. Tapi kalau tidak begitu, bukan Mariam namanya. Garra berjalan masuk ke dalam. Mariam mengikuti dari belakang, tak lupa menutup pintu depan. Dari belakang, ia menatapi punggung tegap Garra. Bahkan dari dilihat dari belakang saja laki-laki itu sangat tampan. Lalu Mariam mengingat kata-kata Garra beberapa hari yang lalu. Dan mengingat sesuatu yang ia lakukan terhadap pria itu yang awalnya dikira hanya mimpi. Ternyata kenyataan. Mariam tersenyum. Sekarang waktu yang pas. Hari ini dia harus mendengar Garra setuju pacaran dengannya. Sudah bisa ia pastikan Garra memang menyukainya juga. Lalu tanpa aba-aba gadis itu menarik tangan Garra, membawanya ke dekat sofa dan mendorong pria itu hingga terduduk di sofa. Apa-apaan, mari. Ah! Garra yang kaget, dibuat bukan makin kaget karena Mariam sudah duduk di pangkuannya. Pria itu menegang seketika. Sesuatu di balik celananya langsung bereaksi ketika bersentuhan dengan perut Mina. Oh ya ampun! Pria itu menahan napas, mencoba menahan diri. Turun Mariam, katanya. Gak mau. Mariam menggeleng sambil tersenyum lebar. Ia mengalungkan tangannya di leher Garra. Jarak wajah mereka sangat dekat. Mariam tak ada malunya sama sekali. Garra sampai heran, bagaimana bisa dirinya yang seorang laki-laki besar, maskulin, dilihat begitu gentleman oleh orang-orang di luar sana malah kalah telak pada gadis kecil ini. Apa yang kamu ingin aku ingat, sudah kuingat. Bisik Mariam di telinga Garra. Kamu gak bisa menolak aku lagi Buni. Ucapnya lagi. Garra menatap Mariam. Melihat gadis itu dari jarak sedekat ini, dan posisi mereka yang begitu intens membuat hasratnya bangkit seketika. Biar bagaimanapun, ia juga hanyalah seorang laki-laki normal. Apa yang kau ingat? Pancingnya. Alis Mariam terangkat. Lalu tertawa. Mau dengar dengan kata-kata atau langsung aku praktekkan saja? Lagi pula kau sudah pernah merasakan tanganku di sana kan? Hening sesaat, lalu Garra tertawa kecil. Kau sangat nakal bocah. Pria itu mengetuk gemas hidung Mariam. Tapi kau suka bukan?